Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya yaitu resum kuliah umum yang bertemakan agroinovasi era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Saya Siti Arafa, NIM 1710321016, Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Pemateri Dr. Insinyur Muhammad Hasmi, DESS. Revolusi Industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an. Terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan dan sederhana dalam penggunaan. Dimulai dari mesin uap, kereta api, sampai mesin penggerak turbin. Memasuki revolusi industri 4.0, semua berubah secara dramatis. Tren otomatisasi, pertukaran data terkini, komputasi awan, Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), dan semua hal virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasional hampir semua hal. 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. 1. Interoperabilitas, kesesuaian. 2. Transparansi informasi. 3. Bantuan teknis. Dan yang keempat, keputusan mandiri. Titik perubahan dan dampak sosial dalam revolusi industri dan teknologi yang terjadi pada tahun 2025 meliputi 10% pakaian yang manusia gunakan terhubung ke internet, apoteker robot pertama di Amerika Serikat, mobil cetak 3G pertama dalam produksi, 5% dari produk konsumen dicetak dalam 3G, 90% dari populasi dengan akses reguler ke internet, mobil tanpa pengemudi populasinya 8% dari semua mobil di dunia, transplantasi pertama dari hati yang dicetak 3G, lebih besar 50%, lalu lintas internet ke rumah untuk peralatan dan perangkat, akan ada kota pertama penduduk lebih besar 50 orang tanpa lampu lalu lintas, mesin AL pertama pada Dewan Direksi Perusahaan. 10 skill di era revolusi industri 4.0. 1. Berpikir kritis. 2. Kreativitas. 3. Pertimbangan dan pengambilan keputusan. 4. Orientasi layanan. 5. Negosiasi. 6. Fleksibilitas kognitif. 7. Emotion intelligence. 8. Berkoordinasi dengan yang lain. 9. People management. 10. Pemecahan masalah kompleks. Smart farming, pertanian pintar. Penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi, tablet, dan handphone. Dalam pengumpulan informasi, status hara tanah, kelembapan udara, kondisi cuaca, dan lainnya. Yang diperoleh dari perangkat perekam data yang ditanamkan pada lahan pertanian atau lapang. Precision agriculture, pertanian presisi, merupakan lebih kepada penggunaan input, benih pestisida, pupuk, dan lainnya, sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Pemateri, Profesor Dr. Andes Gembong Priyatmo. Menyongsong dan menghadapi era demografi di mana generasi non-produktif lebih besar dari jumlah yang produktif. Sementara, kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk dan program pemerintah untuk kedaulatan pangan sulit untuk dicapai karena diakibatkan oleh berbagai masalah. Maraknya impor yang dilakukan pemerintah berakibat semakin terpuruknya petani Indonesia karena persaingan harga dan menyangkut juga kualitas bahan yang mengalami perbedaan menyolok. Perlu kita ketahui bahwa senjata terhebat di dunia ini bukan nuklir atau senjata modern lainnya, tetapi pangan adalah senjata paling ampuh di dunia. Suatu negara besar dan kuat adalah negara yang berkedaulatan pangan. Untuk mencapai negara berkedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan drastis sebagai berikut. A. Karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional. B. Ekonomi building, yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi, diantaranya dibentuk ekonomi kreatif. C. Education building, yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. D. Teknologi building, yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna, murah, dan mudah operasinya. Indonesia mempunyai berbagai sumber daya alam sebagai sumber pangan lokal yang memiliki potensi gizi tinggi. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang senantiasa harus dipenuhi, dan ketersediaan pangan dalam satu bangsa merupakan suatu keharusan agar bangsa tersebut dapat mandiri.
kenaikan harga pangan di dunia akibat perubahan iklim dan berbagai tantangan produksi pangan dunia. Kita harus melakukan langkah dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal untuk kemandirian pangan. Ketahanan pangan nasional suatu negara berbasis sumber daya lokal juga menghadapi tantangan di era globalisasi dan perdagangan bebas, di mana produk pangan impor membanjiri pasar konsumen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.